Jaga demokrasi, Ganjar Mahfud di hati. Terus tutupnya PPPP PPPP nomor 17. PPPP pilih Partai Ka'bah. Terbaik. Ini saya kedatangan sahabat sekaligus Indonesian top artis, Alhamdulillah. multi talenta, aktor, komedian, penyanyi, presenter, dan sekarang politician. Sekarang politisi, Gilang Dirgahari. Ya. Jadi nama lengkapnya Dirgahari. Dirgahari, Pak. Dan populernya kita selalu panggil dengan Gilang Dirga. Siap. Halo bro. Halo, Terima Pak. kasih Siap. hadir di Sandi Uno TV dan terima kasih udah disempatin saat waktu syuting. Pasti repot banget karena paginya kampanye, siangnya persiapan, malamnya udah syuting lagi ya. Dan ini tokoh caleg DPR RI kita di Dapil Jakarta Timur. Jakarta Timur, betul Pak. Jadi di Jakarta Timur itu adalah kota administratif yang paling padat di Jakarta waktu saya tugas itu. Jadi mulai di atas itu ada beberapa yang sudah menempel ke Jakarta Utara, Cakung dan segala macam gitu, sampai ke wilayah selatannya udah nempel ke Jawa Barat kayak Ciracas, Cipayung gitu ya. Betul. Masih bener nggak? Masih benar, betul. Masih bener banget ya. Karena saya juga kalau misalkan lagi turun ke dapil tuh, ketika saya bilang P3, oh Pak Sandi ya gitu. Alhamdulillah ketolong. Makasih Pak. Enggak dong, justru saya yang ketolong sama Mas Gilang. Nih gini, Makasih, Pak. Ya. Bro Gilang, Ya. kan sekarang kita punya lagu yang PPPP, PPPP, pilih 17 gitu ya. kan. Itu yang sekarang saya pakai setiap kali saya masuk, saya pakai. Dan mantap. salah satu idenya itu dari Iya, Bro alhamdulillah, Gilang. Pak. Bisa Spontan. diceritain nggak awalnya waktu itu nyampainya gimana tuh? Kan awalnya kan iseng aja Pak sebetulnya gitu kan, karena mikirnya beberapa partai kan mereka sudah punya jingle mereka sendiri gitu kan ya. Terus ketika nama PPP disebut tuh, kok jinglenya kembali ke partai yang lain gitu kan, makanya ide spontan aja tiba-tiba muncul. Oh enggak, kalau P3 nggak begitu. P3 tuh gini, PPP, semua pada tahu, langsung pada heboh nyanyi gitu kan. Wah kayaknya seru juga nih kalau misalkan dipakai mulu nih gitu. Makanya dalam setiap kesempatan saya selalu pakai PPP karena lagunya udah familiar, jadi lebih enak kita untuk mengemphasize jingle tersebut gitu. Alhamdulillah orang-orang pada tahu. Tapi kalau kita mau mulai, kita baca pantun dulu dong. Boleh dong. Makan terasi di kota Bengkulu. Cakep. Cakep. Minumnya di kota Batu Raja. Cakep. Hari ini kita ketemu tamu. Ya. Ada artis Kak Gilang Dirga. Iya. Balas. Wah, ditembak. Oke. Oke, gini. Jalan-jalan ke Burkina Faso. Buset, jauh banget. Jauh. Jauh banget. Pulangnya ke rumah lagi. Jage. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Jage. Sudah mau mengundang saya kemari. Elah. Maaf, spontan nggak jago. Tapi kemarin di acara malam dangdut yang itu sih luar biasa banget, happening banget. Dan gimana saat kampanye ini kalau diputerin lagu-lagu dangdut tuh masyarakat penerimaannya seperti apa? Alhamdulillah Pak. Jadi Gilang Dirga itu memang sangat terasosiasi sama dangdut. Jadi sehingga kalau misalkan lagi turun ke dapil, semua tuh pada bilang, Mas Gilang nyanyi dong, impersonate Nasar dong, Pak Haji Roma dong gitu. Saya nontonin Mas Gilang terus loh di acara dangdut. Heboh banget. Kemarin begini-begini kan Mas ya. Nanti salamnya sama Soima, salam sama Irfan Hakim gitu-gitu. Semua pada alhamdulillah nonton karena memang mayoritas ketika datang atau turun ke dapil itu yang hadir memang ibu-ibu gitu kan. Kalau bapak-bapaknya paling sebagian gitu kan yang hadir, kemudian nonton acara dangdut juga gitu ya. Tapi alhamdulillah penerimaan mereka sejauh ini sangat positif Pak. Jadi acara dangdut itu memang sangat berdampak baik untuk saya pribadi ketika saya turun di dapil. Jadi bisa diceritain nggak sebelum dangdut ini perjalanan menjadi seorang
selebriti, seorang Gilang, artis dan lain sebagainya itu Siap. seperti apa? Saya itu waktu habis lulus SMA, saya sempat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Oh, di Bengkulu Sempat, ya. saya sempat di Bengkulu, Pak. Waktu itu 1 semester. Semester kedua, saya itu mencoba untuk tes akademi militer. Jadi, alhamdulillahnya, qadarullahnya nggak jadi. Terus akhirnya mikirnya begini. Karena postur sih cocok banget. Cocok. ya, Waktu itu pas tes, Pak, udah ditepokin sama tentara-tentara yang di sana. Wah, calon komandan kita nih, Pak, infanteri nih, wah, Kopassus nih, gitu-gitu. Wah, hidung udah mulai mekar kan, Pak, ya? Karena dipuji-puji terus kan. Megar-megar. Waduh, udah mulai mekar kayak begitu. Terus, alhamdulillah, akhirnya ketika tes selanjutnya, nggak jadi. Nah, kemudian waktu itu sempat agak stres juga, karena udah yakin banget bakal jadi. Sebab kuliah tuh sempat di nomor 2 kan saat itu. Dan saya juga mikirnya, kayaknya saya harus betul-betul menjadi orang yang panutan lah, karena saya anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Papa tuh pegawai TVRI saat itu, jadi kalau harus menguliahkan itu rasanya berat mungkin juga. bisa tapi agak berat gitu. Sehingga saya harus mencari peluang di tempat lain. Nggak lulus Akmil, saya coba mencari peruntungan di Jakarta saat itu karena ada lomba pemilihan model Indonesia, Pak, waktu itu, Pak Mas Ramli. Nah, dari situ, Mas Ramli desainer. ya, waktu itu beliau waktu itu yang mengadakan. Sosok di belakang bordir ya. Betul sekali. Nah, setelah diadakan acara tersebut, saya alhamdulillah dapat juara 2. Terus juara 2 dalam busana daerah dan juara persahabatan saat itu. Jadi dapat 3 kategori, dan di saat lagi jalan gitu, Pak, ada seperti orang-orang pencari bakat dari PH-PH yang datang dan ngajak saya buat casting di PH mereka, baik dari Multivision, dari mana waktu itu screenplay belum ada, saya lupa. MD waktu itu. Alhamdulillah nyangkutnya di Multivision saat itu. Setelah dari model catwalk, saya coba peruntungan di casting sana sini di Trans TV waktu itu, Pak. Dan alhamdulillah dari Trans TV saya dikontrak selama 3 tahun awalnya, kemudian alhamdulillah jadilah sampai dengan sekarang. Luar biasa ya perjuangannya. Tapi saya mau cerita sedikit boleh, Pak? Boleh dong, boleh. Saya itu pertama ketemu Pak Sandi itu, kalau Bapak masih ingat, waktu itu Putri Tanjung bikin acara Creativepreneur di 2014 kalau nggak salah. Iya, waktu di itu. Trans waktu itu ya. Di Sensi kalau nggak salah, Pak, di Senayan. Itu yang pertama itu. Yang pertama. Itu yang pertama. Iya, saya MC-nya waktu itu. Saya ingat banget gitu kan, wah ada Pak Sandi. Iya, yang waktu saya belum masuk ke politik belum, masih jadi pengusaha, salah satu narasumbernya waktu itu. Betul. Itu kreatifpreneur pertamanya Mbak Putri itu. Betul. Project pertamanya dia nggak akan pernah lupa itu. Iya, betul. Dan alhamdulillah dari situ saya pertama ketemu Bapak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain saya ngerasa bahwa alhamdulillahnya di dunia entertainment ini membuat saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Dan mudah-mudahan saya tuh percaya banget bahwa kalau semakin sering kumpul sama orang-orang hebat, pelan-pelan kita akan ya minimal bisa menjadi pendamping orang-orang hebat tersebut gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Rezekinya di sana berkahnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong orang-orang hebat, kan ada sedikit talenta Indonesia yang hebat banget mencontoh orang-orang hebat, impersonate orang-orang hebat, dan salah satunya Mas Gilang sendiri. Nah, bisa diceritain nggak nih awalnya gimana tiba-tiba sekarang mendalami impersonation dan bukan hanya public figure tapi juga sampai tokoh politik dan lain sebagainya. Dan yang paling mirip, coba 3 deh. Yang paling mirip menurut Mas Gilang itu tokohnya siapa dan bisa dicontohin nggak? Oke. Jadi yang pertama mungkin Pak Jokowi dulu ya, Pak. Iya, Pak Jokowi. Ya, saya bangga bisa hadir di acara Sandi Uno TV ini. Dan saya juga ingin agar kita menjadi pelopor dalam pembangunan dan percepatan ekonomi di Indonesia. Gitu, Pak. Keren banget. Lumayan. Yang kedua, tokoh politik ya, Pak? Enggak, siapa aja. Siapa aja ya? Bebas ya, bebas. Oke, yang kedua, ini Pak, kalau Bapak sempat ingat, yang harus kita tahu memang kan orang-orang itu, ini kan di luar sana nggak bisa sembarangan. Kita harus betul-betul
memikirkan masyarakat. Nggak bisa lu orang suruh masuk sembarangan, nanti yang ada kita di dalam diobrak-abrik. Gemes banget tuh toko itu tuh. Kalau Jakarta Timur itu masih banyak banget ya. Banyak banget, Tahu banyak itu loh. banget, Pemimpin Jakarta waktu itu Betul, ya, betul, pernah betul, wagub betul. dan pernah jadi. Iya, betul. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga, oke. Bapak yang nebak ya, Pak. Ini bukan masalah keberpihakan. Ini adalah cara yang sistematik untuk membuat kita bisa bermanfaat langsung ke masyarakat. Udah langsung gitu. Yang bisa ngomong begitu dan lidahnya begitu, aku udah tahu siapa. Iya. Bapak paling dekat soalnya kan. Itu super sohib itu. Iya, super banget, Pak. sohib. Banget, Super Pak. sohib. Tadi pagi ketemu sohib. Oh, iya? Masih begitu juga. Alhamdulillah. Makanya saya happy loh, Pak. Happy-nya tuh gitu. Maksudnya bisa impersonate orang-orang hebat, terus juga ketemu sama Bapak, tapi tanpa ada tendensi untuk mendestruktifkan tuh nggak ada. Nggak gitu. ada. Dan levelnya sebuah Komedi. society Iya. atau masyarakat itu adalah semakin meningkat jika mereka bisa membawa suatu situasi terhadap pimpinan-pimpinannya. Iya, betul. Dalam situasi yang santai, Betul. banyak guyon gitu. Dan kalau dulu saya waktu sekolah di Amerika itu kan masih zamannya Orde Baru kan tahun 87. Saya juga bingung pertama kali itu lihat stand up komedi di Amerika itu Kok berani banget Berani gitu. banget. Presidennya dicontohin, terus mereka bikin sketch, Iya. terus mereka bikin impersonation seperti tadi gitu, tapi ya dibelok-belokin gitu dan bener. ternyata itu jadi bahan komedi yang sangat diterima ya, luar Iya, biasa. alhamdulillah. Kita berharap tingkatan dari masyarakat kita dari segi intelektualitasnya juga semakin mendorong agar ya kita bisa menertawakanlah diri kita Iya, sendiri betul, dan Pak. menertawakan pimpinan-pimpinan kalau memang seandainya itu ada yang bisa Iya, dijadikan joke gitu. Betul, Pak. Selanjutnya nih, Siap. keresahan apa yang timbul sampai-sampai Bro Gilang akhirnya mutusin gue maju jadi DPR RI, gue datengin kantor DPC P3 Jakarta Timur. Gimana ceritanya? Jadi keresahan itu timbul ketika melihat banyaknya ini yang sangat dekat dengan saya itu Pak adalah kualitas tayangan pertelevisian. Saya itu di satu sisi sangat resah, apalagi ketika punya anak. Setelah bertahun-tahun Bertahun-tahun ya, belasan tahun berkecimpung di dunia televisi, keresahan itu timbul ketika saya ngerasanya kok orang-orang yang punya kompetensi, yang punya kualitas, yang seharusnya bisa menjadi pengisi acara di televisi, kalah dengan orang-orang yang viral. Nah, bukan berarti yang viral ini jelek, tidak. Tapi ada beberapa yang memanfaatkan keviralannya ini dan memiliki dampak yang, mohon maaf, mungkin ke arah yang negatif, ya diundang untuk mendapatkan share dan rating. Nah dari sini saya ngerasa bahwa kan kita kan harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu faktor atau elemen penting untuk mencerdaskan itu adalah dari kualitas tayangan pertelevisian. Karena jujur saya sendiri merasakan yang membuat saya ingin masuk ke televisi adalah karena dulu saya melihat Sarah Sechan, karena dulu saya melihat VJ MTV, Jamie Aditya. Saya ingin pintar seperti mereka, ingin bisa berbahasa Inggris seperti mereka, ingin bisa ngomong seperti mereka, atau aktor-aktor zaman dulu yang aktingnya begitu luar biasa. Sehingga yang dikedepankan adalah kualitas. Nah saat ini saya merasa bahwa dengan adanya share dan rating yang berdiri sendiri ini justru menghambat kreativitas dari pengisi acara serta kru-kru dari televisi. Bayangkan seperti ini Pak, misalkan ada satu acara di TV ini acaranya bagus banget, kemudian pola yang hampir sama dilakukan oleh TV yang lain dengan mengambil tema ATM, amati tiru modifikasi, dimodifikasi aja sama mereka, kemudian sama lagi. Nah hal seperti ini justru menurut saya pribadi akan mematikan kreativitas.
Panji Pragiwaksono dalam satu materinya pernah bilang bahwa dia tidak percaya sama share dan rating karena dia pernah acaranya lagi tayang, TV lain itu lagi nggak bisa tayang, terus tiba-tiba yang TV lain ini ratingnya lebih tinggi dibandingin acaranya dia. Dia sampai bikin jokesnya, orang mana yang nonton semut apa lagi jalan gitu kan, sampai begitu. Bahwa memang ini sepertinya harus ada pengkajian lebih dalam. Di satu sisi saya juga resah dengan bagaimana nanti anak muda untuk menggapai generasi emas di 2045. Ketika yang disuguhkan adalah hal-hal yang mungkin bukan hal-hal yang konstruktif. Dulu sempat ada Pak Musa namanya. Musa ini adalah salah satu kori cilik yang berhasil menjadi juara saya lupa di Timur Tengah lah. Tapi memang tidak diberitakan karena tidak seksi berita ini. Yang diberitakan justru hal-hal yang sifatnya gosip, yang sifatnya memang yang bisa memantik orang-orang untuk berkomentar. Sehingga sampai dengan sekarang sering ada benturan antara lembaga yang berwenang yaitu KPI dengan netizen-netizen yang menonton televisi. Ya. Nah, yang terjadi adalah orang jadi tidak percaya televisi. Saya takutnya dengan algoritma di sosial media yang diperlihatkan selalu yang sifatnya jadi kayak cepat gini, begini, instan gitu loh Pak. Ya, saya takutnya nanti 2045 malah bukan generasi emas yang muncul gitu loh. Makanya saya tuh sangat pengen berada di dalam supaya bisa mengontrol itu semua dan mengoptimalkan kinerja atau kualitas dari tayangan pertelevisian. Makanya setiap kali saya menyampaikan visi dan misi, memang arahnya itu mungkin ke Komisi 1 karena itu wilayah saya gitu. Ya. Jadi dari situlah saya merasa bahwa karena saya punya anak, saya pengen anak-anak saya itu nanti nonton TV-nya TV Indonesia, tapi yang mencerdaskan. Sehingga yang mereka saksikan adalah orang-orang seperti Bapak, orang-orang seperti Pak Mardiono, atau betul-betul yang memang dia punya jiwa kenegarawanan yang tinggi gitu, untuk negara kita gitu, bukan buat siapa-siapa, bukan buat diri sendiri, tapi untuk dan visi ini bukan buat saya loh Pak, tapi buat generasi berikutnya. Saya mungkin udah nggak ngerasain gitu. Ya, itu salah satu prinsip utama dari P3 ya. Jadi kita berpolitik itu ibadah. Dan ini ibadah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan ilmu. Dan ini DPR RI itu tempatnya. Karena di DPR RI itu kan menciptakan legislasi, termasuk regulasi dan lain sebagainya, mendorong melalui mitranya, dan juga ikut mengawasi. Jadi itu selain dari fungsi anggaran tentunya. Tapi oke nggak sih Pak? Maksudnya oke banget. Karena ini kan panggilan. Jadi kalau kita datang itu ke pelayanan publik melalui partai politik itu mencari jabatan atau mencari kekuasaan, itu akhirnya kita tidak bisa balik ke prinsipnya P3 yang ibadah. Tapi kalau kita di situ ingin memberikan pengorbanan dan pengabdian, karena ini awalnya adalah sebuah panggilan, ini yang tepat. Ya, soalnya kenapa saya tanya begitu barusan, karena banyak ketika saya turun ke dapil, ketika ada yang tanya visi dan misi, mereka harus saya jelaskan berulang kali gitu, karena mungkin nggak relate sama mereka gitu loh Pak. Karena yang relate sama mereka itu yang tiga yang kita perjuangkan, yang sering saya gaung-gaungkan, harga murah, kerja mudah, duit nambah dan hidup berkah, pilih Ka'bah. Nah itu yang paling relate yang ada, karena berdasarkan pengalaman saya selama hampir 10 tahun di masyarakat itu tiga teratas yang ada di pikiran mereka. Tapi nanti begitu itu sudah terpenuhi, pikiran mereka berikutnya juga pengen anak-anaknya bagaimana pendidikannya. Nah, disitulah masuk bagaimana kesehatannya, terutama kesehatan mental. Disitulah masuk tayangan-tayangan yang berkualitas tadi, yang mencerdaskan dan membuat kita tambah cerdas, tambah bekerja lebih keras. Iya betul. Karena mencapai Indonesia. Di satu sisi ada juga Pak pertanyaan kayak gini. Maaf ya Pak, jadi kita ngobrol. Nggak apa-apa. Jadi ada juga pertanyaan, emang belum pernah ada TV yang melakukan itu? Terus saya bilang pernah ada gitu, TV yang mencoba melakukan itu, tapi mereka akhirnya nggak kuat. Karena balik lagi jasa pengiklan itu akan mengiklankan ke yang ratingnya tinggi. Sementara TV tersebut yang pernah melakukan hal itu mencoba untuk merubah sistem itu, share dan ratingnya biasa-biasa aja, sehingga iklan nggak banyak masuk ke mereka gitu. Jadi ini salah satu kendala yang penting juga gitu, yang bisa kita soroti ke depannya. Mudah-mudahan ada lembaga tersebut. Kalau di Amerika ada Public Broadcasting Services, PBS, di
Inggris ada BBC, itu terus dan mereka eksis karena PPP, Public Private Partnership. Iya kan? Enak ngomong sama orang pintar tuh kita dapat ilmunya Public banyak banget. Private Partnership itu kemitraan antara pemerintah dan juga perusahaan yang menghasilkan tayangan yang mencerdaskan. Siapa? Dan kita ini kan P3 juga, Partai Pemuda-Pemudi. Iya, benar Pak. itu. Benar. Sekarang saya pokoknya setiap kesempatan orang nanya P3 itu apa yang sangat relate sama mereka. Siap. Nah, kita juga nanti akan nunggu Mbak Yeni yang dalam perjalanan ke sini. Tapi saya mau tanya, kenapa P3 akhirnya pilihan yang diambil oleh Kang Gilang? Siap. Jadi sebenarnya kan ya saya sebagai posisinya sebagai entertainer atau public figure itu kan mungkin cukup seksi di mata beberapa partai politik. Ada juga yang beberapa yang sudah coba untuk ngobrol, menawarkan. Dan dari sekian banyak yang menawarkan tersebut, saya mencoba untuk melakukan istiqoroh. Jadi dari hasil istiqoroh memang arahnya ke P3 Pak. Jadi saya sendiri mencoba untuk meyakinkan juga ke orang tua dan guru spiritual saya. Saya tanya, terus kemudian semua bilang oke, bismillah maju melalui P3. Ya alhamdulillah akhirnya ke P3. Jadi ada aspek spiritualitas, ada aspek bertanya kepada dan orang tua dan keluarga. Dan ini merupakan nggak tahu juga ya Pak ya, mungkin jalan Allah juga pasti. Jadi kan saya itu memutuskan untuk masuk ke partai politik itu kan tidak seperti teman-teman yang lain gitu. Kalau Ramzi udah lebih dulu dia. Nah kemudian setelah acara sahur waktu itu Pak di Indosiar, aksi namanya. Oh, aku suka nonton. Iya, aksi acara ceramah gitu. Saya tuh ambil sahur tuh biasanya kita nonton. Iya bener, kan Bapak beberapa kali juga di teleponnya. Ikut juga. Dan saya nanya juga sama guru-guru gitu kan mengenai agama seperti apa, begini. Saya dengarkan ceramah Gus Baha, saya dengarkan ceramahnya Mbah Mun gitu. Nah mungkin dari situ juga nggak tahu petunjuk Allah akan ke sini. Nah di lain hal itu saya juga ngerasanya bahwa kalau misalkan saya saja bisa mendapatkan pencerahan dari hal-hal yang sifatnya spiritual, saya ngerasa bahwa bukan nggak mungkin bahwa masyarakat Indonesia pun harusnya bisa tercerahkan dengan program-program yang ya bisa dibilang membangun juga gitu, baik dari segi duniawi maupun akhiratnya juga sama gitu. Udah tiba-tiba nggak kerasa tuh Pak, sebelum masuk ke partai pun saya juga udah sempat bikin setiap hari Kamis malam Jumat lomba azan di Instagram waktu itu. Lomba azan, jadi memang seluruh Indonesia ramai itu Pak. Dan saya juga akhirnya tahu bahwa selain makom-makom yang kita pelajari ada bayati, ada jiharkah dan lain-lain itu. Terbaik. Ternyata, iya alhamdulillah ternyata ada juga yang pakai makom, pakai langgam Jawa gitu. Tapi makhrajnya benar gitu kan. Nah, saya jadi makin happy gitu kan. Wah, ternyata gimana caranya saya bisa bermanfaat nih untuk orang banyak, minimal udah nyari akhirat gitu. Karena guru-guru ngomong kayak begitu kan. Nah, alhamdulillahnya pas ketika masuk, saya jadi takut Pak bikin lagi lomba azan itu. Karena takut niatnya jadi nggak benar. Karena orang bilang, wah ini bikin lomba azan karena masuk ke partai nih, karena masuk ke partai P3. Dalam hati saya, enggak, saya itu udah bikin tuh lama sebelum saya masuk partai bahkan. Tapi saya takut nanti gara-gara gini, azan jadi jelek namanya gara-gara saya begini. Ada dah, saya stop dulu deh sementara waktu ini gitu loh Pak. Karena jujur Pak, supaya nggak dipolitisasi. Iya, saya jujur Pak, asli. Wallahi saya tuh benar-benar masuk ke partai P3 bahkan. Itu tuh semakin kesini saya semakin yakin bahwa saya tuh bukan siapa-siapa. Semua yang ngarahin itu Allah. Jadi ibaratnya saya berjuang. Ini sampai bindeng-bindeng kayak begini karena hampir tiap hari saya turun dapil. Saya berjuang, saya tulus memang niatnya mau membantu masyarakat. Tapi kalaupun nggak jadi Pak, saya memakai prinsip Ali bin Abi Thalib. Kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi alhamdulillah, karena Allah yang mau. Jadi ya udah, saya bukan siapa-siapa Pak gitu. Saya pasti tetap akan mengabdi sebagai kader. Gitu. Itu aja Pak udah. Makanya saya nggak indah banget. Iya ya Pak ya, maksudnya enak perjuangan. Dan itu ya berarti Kang Gilang tuh memang sandi banget gitu. Apa tuh Pak? Santri yang disiplin.
Jadi alhamdulillah dan P3 kan. P3, Partainya iya. Pondok Pesantren. Partainya Pondok Pesantren, betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat berkahnya para ulama, Pak. Ya, Mbah Mun itu tentunya panutan kita semua, Ya, dan ya. Gus Baha, saya kemarin juga sempat sowan ke Gus Baha, ternyata ya keluarga besar P3 juga karena adik Ya. beliau adalah ketua Iya. P3 di daerah Iya, Kemang dan saya sempat melihat ini, Pak, video Mbah Mun yang berorasi memakai jas P3, kemudian Gus Baha yang sempat bilang bahwa kalau zaman dulu perang menggunakan senjata, kali ini perang menggunakan ideologi, dan kenapa harus ada P3? Karena P3 ini adalah sebagai pengawal demokrasi gitu loh, Pak. Kalau misalkan nggak ada partai Islam yang mengawal demokrasi, sementara masyarakat Islam sangat besar di Indonesia, maka kita nggak akan tahu masyarakat ini akan dibawa kemana. Makanya dari itu saya semakin yakin bahwa udah, saya minta berkahnya Mbah Mun aja lah. Iyalah, sama. Makanya saya tadi juga gitu, waktu masuk kan semua ekspektasi dicalonkan. Iya. Tapi saya pikir waktu itu dicalonkan, alhamdulillah. Nggak dicalonkan ya alhamdulillah iya, juga, betul. karena itu kehendak takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Oke, kita masih menunggu Mbak Yeni yang akan bergabung bersama kita, karena saya pengen Kang Gilang ini Deg-degan, menirukan almarhum ayahandanya. Tapi ini kan mewakili anak muda nih, Iya, Pak. Kang Gilang. Di sininya terbaca Gemilang. Gemilang. Gebrakan milenial bersama Gilang. Iya. Nah, ini kan anak-anak muda. P3 tadi ada Partai Pemuda-Pemudi kita, dan ada organisasi pemudanya GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, AMK, Angkatan Muda Ka'bah, dan apa yang ditawarkan buat masyarakat Jakarta Timur. Ini saya hafal banget nih dari masing-masing. Ada 267 kelurahan di DKI, tapi yang paling terpadat itu di Jakarta Timur. Apa yang ditawarkan untuk anak-anak muda yang ada di Jakarta Timur, dan kalau dilihat apa bedanya sih sama anak-anak Jaksel, anak-anak Jaktim itu? Sebenarnya kalau mau melihat perbedaan yang signifikan tuh udah dicontohkan sama ada dua komika, Pak. Ozarangkuti dengan Jakselnya, Oke. Apos Hutagaul dengan Jaktimnya. Jaktimnya. Nah, ini beda banget memang gitu. Cuman yang bisa saya tarik kesimpulan adalah bahwa yang dilihat oleh anak muda ini kembali, Pak, sosial media. Jadi algoritma yang terjadi di sosial media adalah tadi segala sesuatu yang sifatnya instan. Beberapa kali saya mencoba untuk bertemu dengan anak-anak muda, ngobrol, Pak, dengan anak muda yang ada di daerah. Kemarin di Kaizen tuh Matraman kita ya. Di daerah Matraman, Pak. Oh, Matraman iya. itu. Kemarin di daerah Matraman. Jadi Kelurahan Palmeriam, bukan? Palmeriam, benar. Benar. Jadi alhamdulillahnya waktu abis kita istighosah tuh yang di DPP, saya kan nongkrong dulu, Pak, di depan. Terus tiba-tiba ada teman-teman tuh yang konvoy motor. Terus mereka duduk di situ juga nongkrong, ngelihat saya. Lah, Bang Gilang, iya, dari mana, Bang? Ini P3. Abang masuk partai? Iya, gitu kan. Lu anak mana nih? Ada yang dari Menteng, ada yang dari Matraman. Saya ajak mereka ngobrol. Itu ada di Instagram saya. Saya ajak mereka ngobrol. Kemudian ternyata yang menarik adalah bahwa mereka itu bukan nggak melek politik, tapi mereka itu bisa dibilang mungkin bagian dari silent majority yang sekarang sedang memantau mereka harus kemana. Tapi ketika kita coba untuk stimulasi mereka untuk berpikir dan bicara mengenai keresahan yang mereka alami, mereka ngomong semua, Pak. Keluar tuh. Keluar semua. Ada yang basicnya mereka dari anak teknik, terus mereka membahas soal kemarin energi atau sumber daya yang baru dan terbarukan. Ini Green Energy. green energy. P3. P3, betul, Pak. Nah, saya nyambung-nyambunginnya ke sana. Ada juga yang mereka resah dengan anak muda yang sekarang itu seperti dipolitisasi. Tapi saya coba untuk jelaskan bahwa memang anak muda itu kan persentasenya sangat besar di pemilu kali ini. Dan maka dari itu anak muda juga harus bisa untuk berpikir secara logis dan realistis untuk bisa memilih calon pemimpin yang nanti akan membawa mereka ke generasi emas di 2045. Nah, yang menarik adalah ketika saya coba untuk ajak mereka, tantang mereka. Oke, saya bilang gini, kalau misalkan dari 5 orang nih, kalian nih ya, saya kasih duit 1 miliar sekarang.
kalian akan pakai untuk apa? 3 orang di antara mereka menjawab, saya akan beli mobil, beli rumah, saya akan foya-foya gitu. Oke, terus 3 dari 10? 3 dari 5. Oh, 3 dari banyak juga, 60%. Banyak, Pak. Terus 2 orang menjawab, Bang, saya 10%-nya saya akan pakai foya-foya. Sisanya saya akan investasikan dan saya akan kasih ke orang tua saya. Terus ada yang mikir begitu. Terus oke, semua nggak apa-apa karena itu keinginan kalian, saya bilang gitu. Tapi percayalah bahwa yang kayanya akan lebih lama adalah 2 orang ini. Gitu. Karena kalau misalkan kalian diberikan uang berapapun tidak akan pernah cukup. 1 triliun gua kasih nggak akan pernah cukup. Karena kalian pasti akan menghabiskan uang itu untuk foya-foya. Sementara kalian harus hidup bukan cuma hari ini, tapi 10, 20 tahun lagi. Dan itu harus di-manage dengan baik. Maka dari itu, kalian harus melihat sosial media itu sebagai alat bantu kalian untuk berpikir. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh apa yang ada di sosial media. Karena ternyata itu yang mereka lihat, Pak. Jadi mereka resah soal bagaimana mereka pengen dapat kerjaan, mereka pengen dapat rumah, tapi they don't know how to. Nah, itu problemnya. Makanya jadi know how-nya itu harus harus kita jadi upskilling, reskilling, itu, new Pak. skilling itu mesti. Itu penting banget tuh. Makanya kita coba edukasi dari awal di situ. Terus saya coba tanya, siapa emang yang kalian lihat di sosial media? Ya kayak Raffi Ahmad, Bang, kita pengen kayak Raffi Ahmad. Nah, terus saya jelaskan lagi, Raffi itu bukan memulai sekarang. Dia memulai dari puluhan tahun yang lalu. Dia memulai dari bawah, dia harus bersusah payah dulu. Sempat nggak makan begini. Kalian bisa nggak jadi kayak begitu? Oh gitu ya, Bang ya? Iya, nggak kepikiran, Bang, gitu kan oleh kita. Ya, maka dari itu memang kalau mau jadi benar, ngobrol sama gue banyak-banyak. Kalau mau kita nanti ngobrolnya di kantor DPP P3 deh, gitu, biar lebih enak. Karena jujur, Pak, memang ketika saya keliling-keliling, orang itu semua ngomong, Mas Gilang kok P3? Gitu kan, nggak kayak teman-temannya yang lain di partai yang lain gitu. P3 kan ini, Mas, partai tua, tradisional banget. Terus saya bilang kalau memang setradisional itu partainya, saya nggak akan mungkin masuk ke sana. Buktinya ada saya. Berarti kalian punya kesempatan yang sama. Kita bikin P3 jadi lebih asik gitu, Pak. Itu juga saya ada satu kesamaan masuk P3-nya kira-kira melalui proses dauhnya para yai, ngobrol sama Bu Nyai, dititipin lah istilahnya P3 ini harus diperjuangkan karena ini adalah warisan para ulama dan kita memang akhirnya masuk ke P3 ini adalah membantu untuk P3 menarik ceruk baru, yaitu anak-anak muda, emak-emak, ibu-ibu, itu yang kita perjuangkan. Tapi dengan adanya Bapak sih, Bapak keliling-keliling, ya kita semua tahu lah, kita pun juga semua kader pasti memantau. Dengan adanya Bapak, justru kita ngucapin makasih banget, Pak. Karena sayang, terima kasih. Enggak, karena Bapak tuh bener-bener, ibaratnya kalau saya nih, capek nih, saya pas ngeliat schedule Bapak, malu, Pak, buat bilang capek. Habis ini ke sini, habis ini begini. Belum urusan menteri, belum keluar kota, belum begini. Ini yang bikin Mbak Yeni belum nyampe ke sini ini ya karena dia juga sibuk juga. Itu makanya kadang-kadang mau bilang capek, malu gitu kan ya, kita di sini-sini doang. Tapi ya itulah proses berusaha tuh. Emang mungkin ini yang harus saya jalani sekarang. Sembari menunggu Mbak Yeni juga, saya mau tanya, seberapa khawatirnya para artis dan influencers dengan maraknya penggunaan AI, artificial intelligence, di bukannya di sosial media, TV sekarang udah pakai AI juga. Semua, Pak, mengatakan, saya pribadi pun juga sebenarnya khawatir dengan perkembangan AI yang sekarang sedang marak. Gitu. Kita nggak tahu ke depannya bahwa semua bisa dimanipulasi. Nah, mungkin, Pak, solusi yang bisa kita tawarkan dari pihak entertainer atau public figure atau artis itu adalah harus ada satu media yang memiliki integritas yang tinggi untuk bisa mengcounter itu semua. Karena ibaratnya gini, kalau misalkan ada satu media yang betul-betul independen, ya semua orang pasti akan lihatnya ke situ. Sehingga kalau ada berita apa di luar sana, orang ngecek dulu ke situ. Oh, benar nggak nih? Oh, ini hoax nggak nih? Ini gini. Jadi memang ya mudah-mudahan Pak Sandi juga bisa menjadi pelopor terbentuknya media tersebut gitu. Karena jujur sekarang ini hoax tuh emang udah di mana-mana, Pak. Sosial media itu menjadi, mohon maaf, memang bukan tempat
untuk kita mencari informasi. Bahkan kadang-kadang penyebaran hoax terjadi paling banyak memang di sosial media. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya betul-betul ada satu lembaga yang independen, yang betul-betul memiliki integritas tinggi untuk memberitakan sesuatu yang betul-betul terjadi dan memberitakan sesuatu yang berdasarkan fakta gitu loh, Pak. Mudah-mudahan, karena kayaknya kalau di luar negeri pun sudah ada yang kayak gitu, Pak. Iya. Untuk fact checknya. Fact checknya ke situ. Iya, Jadi Mbak Yeni, tadi kita sudah membahas Lupa harus sampai hijau juga. A sampai Ya wes. Z, mulai dari energi hijau sampai sekarang green digitalization dengan AI. Sekarang kita lagi dengerin harapan dari Kang Gilang, karena Kang Gilang go ahead. mesti kampanye juga di sini, tapi sebelum kampanye dia harus impersonate Iya, dia sering tuh. Harus tuh. presiden keempat kita. Masya Allah. Ayo, Itu udah Anda. sering. Aku pengen denger dia impersonate yang lain. Oh, satu ini tadi tambah satu Nanti tambah satu lagi nanti. lagi. Siap, nanti tambah satu. Silakan diselesaikan dulu nih. Siap, harapannya. siap. Oke, ya baik. Balik lagi kalau soal harapan nggak apa-apa ya Mbak ini. Sebentar ya lanjut. Iya dong, terus aja. Iya, siap. Jadi Aku di sini kalau makan soal- cireng juga boleh kok. Makan oh iya, cireng. udah siap. Sebelum jireng ini kelarin dulu. Ya, jadi harapannya itu Pak, nggak muluk-muluk. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk umat, dan mudah-mudahan Allah tetap membimbing saya sampai dengan kapanpun. Karena percuma Pak, maksudnya kalau saya mengorbankan dunia untuk akhirat, saya nggak mau. Luar biasa. Tadi pagi saya tuh sama Bu Nyai Munjidah Wahab, putri dari pendiri Mbak Wahab Hasbullah. putri dari Mbah Wahab Hasbullah, persis banget yang disampaikan Kang Gilang tadi, bahwa kita berjuang ini kan ya hampir boleh dibilang pakai bambu runcing. Iya benar Pak, benar. Ya bambu runcing pendek kan, bambu runcing yang bukan panjang, dipotong-potong dipinjam malah. Tapi kita berjuang di situ, dan karena udah ada Mbak Yeni, kita mau kasih pantun dulu. Cakep. Ai. Ke Surabaya, mampir di Jombang. Cakep. Tidak lupa ke pesantren Tebu Ireng. Hari ini ada obrolan A1 anti sumbang sama Mbak Yeni Wahid sambil cobain cireng. Iya, bener loh. Masuk. Tebu Ireng cireng. Iya. Ya boleh nih, silakan mangga. Iya, nanti aku cobain, Mas Tapi Hendy. sekarang Kang Gilang mau kasih bonus impersonation dari Gus Dur, dan satu lagi tokoh yang Mbak Yeni harus tebak siapa. Oke. Oke, tapi sebelumnya mau ini, soalnya yang kemarin pas aku di taman HLNU. ini, HLNU sempat agak rame juga karena Masa? orang ternyata nggak ngedengar apa yang saya bilang gitu. Jadi Pak Sandi, udah lama beliau ini nantang saya untuk ngikutin Gus Dur. Coba waktu itu saya masih deg-degan karena ditembak kan saat itu kan ya, di acara di Indonesia waktu itu ya Mbak ya. Nah terus di acara NU kemarin, alhamdulillah saya bilang ke orang-orang bahwa saya itu sebenarnya ditantang sama Mbak Yeni udah lama, cuman baru sekarang saya berani. Dan selesai saya impersonate Gus Dur, saya langsung ke Bu Sinta kan, saya minta maaf Ibu, gini. Iya nggak apa-apa, alhamdulillah tenang. Favoritnya Bu Sinta, gila. Sempat ini ya, sempat Deg-degan Pak, deg-degan. Itu tuh saya di belakang tuh, Cak Lontong lagi manas-manasin di belakang. Ayo lo hati-hati gitu-gitu kadang makin deg-degan. Cuman alhamdulillah akhirnya lancar gitu. Oke, kalau ini Mbak Yeni bisa nebak nggak ini siapa? Kita tidak bicara soal saya. Kita bicara soal percepatan pembangunan yang ada di Indonesia. Karena ini bukan tentang saya. Itu siapa? Rambutnya hitam tapi. Berarti berhasil, Pak. Kalau wakilnya bisa. Wakilnya bisa, ya? Wakilnya. susah loh wakilnya. Ya saya itu kan coba untuk tidak bisa untuk apa ini soal hukum itu apa? Terus. Bagus. Logat maderanya udah dapat sedikit ya.
Allahu Akbar. Aduh, seru banget. Soalnya tadi di awal Mbak Yeni udah coba untuk impersonate sahabat-sahabat Pak Sandi. Oke, Dan iya. alhamdulillah beliau tahu. Mas Gilang kayaknya dilancarkan ya, terutama untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kamu nanti bisa keliling-keliling gantiin mereka berdua untuk kampanye. Iya, iya. Minimal kalau ada yang mau nelpon Pak Tanggal Ganjar. 11 Januari di Ciracas, kalau gitu Insya Allah Mas saya Gilang, karena hadir. aku nggak bisa dapat waktunya Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Ini kalau bicara kayak gini pasti senang banget tuh. Lucu. Atau by phone pura-pura nelpon Pak Ganjar saya yang jawab. Bagus tuh. Pas kebetulan dapil juga lagi Iya, benar, Ciracas. Ciracas, Cocok, betul. 11 Januari saksikan. Tapi kamu nggak Jok pernah Gilang. memakai ini kan, keahlian kamu ini untuk buat Kriminal. pinjol gitu, tahu ya. Alhamdulillah nggak pernah. Bener-bener. Beliau nyalon di Jakarta Timur. Jadi, Jakarta Timur. Jakarta Ah, Timur oke. ini kota administrasi yang terpadat Yes. segi Yes. penduduknya dan terkompleks dari Terkompleks. segi masalah kepemudaan-nya. Betul sekali. Mulai dari Iya. Ciracas sampai Cakung. Betul. Itu saya sampai hafal tuh kelurahannya. Oke. Biasa, ayo. Sabung paling banyak tuh Pak. Ya, paling Oke. paling banyak dan kompleks karena tingkat penganggurannya juga tinggi. Tapi mudah-mudahan kita doakan. Ya mudah-mudahan Pak. Di Sandi Uno TV kasih satu klip dong. Kenapa harus pilih berkampanye? Kenapa harus pilih Gilang Dirga dan Gemilang? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Dirgahari, caleg DPR RI dari Partai P3, nomor urut 6. Kenapa harus pilih saya? Karena insya Allah saya akan berjuang untuk masyarakat. Karena sebabnya gini, kalau misalkan ada orang yang bilang artis masuk ke dunia politik kemudian mau nyalek itu gara-gara sudah tidak laku, alhamdulillah insya Allah stigma itu sudah terpatahkan. Karena alhamdulillah saya sampai sekarang masih dipercaya oleh televisi dan hampir setiap malam saya hadir. Berarti itu adalah indikasi bahwa saya memang ingin berjuang untuk masyarakat berdasarkan keresahan saya serta visi misi yang tadi saya telah sampaikan. Mudah-mudahan slogan saya Gemilang atau Gebrakan Milenial Bersama Gilang bisa segera terwujud. Karena itu saya mohon doanya. Terima kasih. Keren. Kita ucapkan terima kasih. Terima Saya kasih. lanjutkan nanti Silakan. ngobrolnya sama Siap. Mbak Mbak Yeni Yeni. Siap. karena Kang Gilang juga sudah ditunggu konstituen dan Siap. malam dia siaran. Jadi Biasa. Oh iya, malam biasa. ini syuting nggak putus-putus. Hebat, Mohon bagus. doanya Mbak Yeni. Ini favoritnya ibuku, mamaku tuh tiap Iya. malam nonton dia. Iya. Setiap malam, dan nama mereka kalau suka disapain gitu, bersinta karena Iya. tahu pasti lagi nonton. Iya tuh mohon maaf hostnya suka pada Jahil ya? Jahil. Nggak, kalau bagus, misalkan oke. lagi- Itu si ini Ibu yang juga senang. Irfan ya. Irfan tuh. Benar. Ibu tuh sambil zikir kadang gitu, terus sambil nonton Iya, iya. gitu. Salam hormat saya. Iya. Ibu pengen undang semua untuk makan di rumah, kapan-kapan. Boleh, saya hobi makan. Kalau makan oke kok kita. Siap, Iya, siap. di rumah oke. Siapa kok aja tuh makan. Irfan, Ruben seneng makan juga. Waduh, mau pemakan semua Pak. Pemakan itu. Bener. Ramzi. Ramzi juga, iya. Iya. Siap, kalau gitu. Ntar kita Terima bikin. kasih. Terima kasih Pak Sandi, terima Sukses kasih. semua. Sukses Untuk Mas Gemilang. Gilang. Oke. Sukses selalu ya Kita anggota beri DPR tepuk kita. tangan di Sandi Uno TV untuk Gemilang. Siap. Gebrakan milenial bersama Bersama Gilang. Gilang. Terima Kita kasih, titip Pak. aspirasi ya dari masyarakat. Insya Allah. Dan selamat berjuang juga untuk Ganjar Mahfud. Terima kasih Bapak. Yes. Terima kasih.